أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبابي الكرام إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا. Puji dan syukur yang tidak henti kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat majelis ilmu, menghadiri fardhu salat maghrib dan isya dengan izin Allah Ta'ala. Walaysa kal ilmi qad, tidak ada yang serupa dengan majelis ilmu. Itu pernyataan Al-Imam Ahmad rahimahullah. In hasunat fihi an-niyah, hana yang sebanting majelis ilmu. Tidak ada yang bisa menyamai majelis ilmu kalau sekiranya niatnya itu ikhlas karena Allah. Itu pernyataan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita menghadiri majelis ilmu ini di raf'i al-jahli an nafsina atau an anfusina. Kita angkat kebodohan dari diri kita, dari keluarga kita, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan dengan izin Allah Ta'ala kajian kitab Ummahatul Abwab min Hadyi Sayyidil Ahbab. Itu sebuah kutip kecil yang saya tulis dan saya rangkum dari sekitar 100 hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam min Hadyi Sayyidil Ahbab, dari petunjuk penghulu orang terkasih yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersifat ibadah praktis, ibadah yang praktis dan mudah diaplikasikan oleh jamaah. Kita pilih dari setiap bab hadis induk yang dikenal dengan Ummul Bab, hadis induk yang sifat hadisnya punya makna yang komprehensif, mencakup secara keseluruhan materi dari bab fikih tertentu. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, malam ini sebagaimana kita janjikan sebelumnya, kita akan melanjuti tentang perihal tata cara salat atau hukum berkaitan dengan salat setelah kita kaji di malam sebelumnya hukum berkaitan dengan jamaah salat, menggabungkan dua salat yang punya satu waktu darurat, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau boleh mengkaji kembali, mungkin saya juga perlu mengetahui pemahaman jamaah untuk materi yang sudah kita berikan. Ada beberapa sebab dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyebab diringankannya untuk menggabungkan dua salat. Apa saja kemarin? Safar. Yang kedua, hujan yang deras, takut, perang, takut, kemudian sakit, kemudian dan kita tutupi di pertemuan sebelumnya dengan pernyataan Al-Imam Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, baginda Rasul pernah menjamak salat tanpa alasan-alasan yang tadi kita sebutkan. Kebutuhan yang sifatnya konsidental bagi baginda Rasul, kebutuhan tiba-tiba. Dan itu jamaah kaum muslimin
Sadaqatullahu alaikum, kata Rasul, faqbalu sadaqata. Itu sedekah Allah untuk kalian umat Muhammad, maka sepatutnya kalian terima sedekah. Pada kamu karena kerja jamak sholat. Dokter yang sedang melakukan tindakan medis, operasi yang butuh ketelitian, butuh keseriusan, butuh tempo yang panjang, jamak sholat. Kalau sekedar hujan Rasul menjamak, Anda untuk memastikan nyawa kaum muslimin lebih utama untuk menjamak. Dan Anda bisa mengkiaskan, menganalogikan kondisi-kondisi lainnya. Kemudian jamaah kaum muslimin yang akan kita kaji materi lanjutannya, qasru as-salah, mengkasarkan salat. Tapi kasar salat yang pejit dua, yang lejit lejit kita orang tahu bro. Yang pejit kedua, yang lejit tak boleh. Dalam riwayat Imam Ahmad, baginda Rasul mengatakan, wa ammal maghrib fadaka witrun nahar. Maghrib itu tidak dikasar. Itulah witir siang kita, Pak. Witir siang. Kalau dikasar jadi satu tidak mungkin, karena tidak ada sholat yang dilakukan dalam satu rakaat. Witir penutup. Kalau dikasar jadi dua, tidak mungkin juga, karena ini adalah witir penutup untuk siang hari. Baginda Rasul menunjukkan mengatakan wa amma subuh. Ini jadi pelajaran bagi para imam kita. Kenapa subuh tidak dikasar? Kita katakan itu apa kata? Wa amma subuh, kata Rasul, fatutawwalu fihi qira'ah. Maka imam sepatutnya memanjangkan sholat. Jadi sholat subuh bisa 2 rakaat, tapi bacaannya harus panjang. Dan tradisi sholatnya Rasul subuh lebih lama dibandingkan sholat lainnya. Rakaat 2, tapi sholatnya lebih lama dibandingkan zuhur, dibandingkan isya, dibandingkan asar. Ini jamaah kaum muslimin, kita akan mengkaji hukum berkaitan dengan kasar sholat, kasrus sholat. Dan ini hukum asal sholat. Kalau merujuk ke hadis Aisyah, furidatis salatu rak'ataini qabla hijrah. Sebelum hijrahnya baginda Rasul, salat itu paling banyak ya cuma 2 rakaat. 2 rakaat. Walamma hajara Rasul sallallahu alaihi wasallam, utimmat lil hadar wa ukirrat lis safar. Ketika Rasul sudah hijrah, kondisi kaum muslimin sudah lebih aman, lebih tenang, negara sudah terbentuk, dan Allah menyayangi umat ini, ingin menyempurnakan ganjaran pahala untuk umat Muhammad yang 2 ditambah jadi 4. Senang teman, harus senang kita menyambut itu. Karena itu kasih sayang Allah Rabbul Alamin. Kita tanya pilihan 2. Itu kasih sayang Allah. Dalam kondisi negara sudah stabil, sudah aman, Allah ingin kita mengumpulkan pahala yang lebih banyak. Yang 2 dijadikan 4, disempurnakan. Yang 2 wa ukirrat lis-safar, dan ditetapkan hukum yang sama untuk kondisi safar. Safar tetap 2. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah. Musafir wajib salat qasar, wajib madhab Abu Hanifah.
Sembahyang purbo anasa wajib. Mazhab Abu Hanifah. Dan saya walaupun tidak mengatakan wajib, tapi tidak pernah mendapati satu hadis Rasul beliau musafir salatnya disempurnakan 4. Nggak ada hadis. Hadis Aisyah riwayat Darqutni hadisnya lemah sekali. Itu lemah sekali. Walaupun kita jumhur para ulama mengatakan tidak wajib, tapi sunnah qasrus salat di salat. Kadang-kadang kita dalam kondisi musafir, Pak, untuk qasar salat memang ada. Nampak boleh. Tidak boleh. Kalau melihat perilaku Rasul itu semua Rasul kasar. Hadis yang Rasul pernah menyempurnakan kana yutimmu lis-safari wa yuqassim, itu hadis lemah sekali. Yang sahih itu cuma perbuatannya Aisyah. Sahabat lain kita tidak mendapatkan nukilan yang serupa. Itu cuma takwilnya Aisyah, istihadnya Aisyah, dan beliau salah dalam hal ini. Aisyah mengatakan saya kuat, saya sanggup. Yang anak sanggup, saudara dua, lu sanggup. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyempurnakan. Kalau Syekh Islam Ibnu Taimiyah termasuk yang menafikan Aisyah menyempurnakan 4 dalam kondisi musafir. Tidak mungkin Aisyah menyelisihi Rasulullah. Tapi kenyataannya riwayat sahih dari Aisyah, beliau menyempurnakan. Kita mengatakan itu ijtihadnya. Dan beliau salah dalam beristihad dalam hal ini, dan salahnya memberikan beliau satu pahala. Ini jamaah kaum muslimin. Sekurang-kurangnya dalam hal ini itu madhab mayoritas para ulama dari 4 madhab. Sunnah kasar lebih baik dibandingkan jamaah. Itu paling rendah. Kalau mau lebih kuat lagi, ambil madhab Abu Hanifah, wajib kasar. Ya sempurna pokok anasa. Mungkin kita tidak mengatakan seperti itu, karena Rasul mengatakan itu sedekah Allah. Maka hendaknya kalian menerima sedekah Allah. Imam Syafi'i dijauh, sedekah kan hanya wajib terima. Itu sedekah Allah. Hendaknya kalian menerima sedekah. Sedekah kan tidak wajib kita terima. Ada tiba-tiba Ustaz ini sedekah, kan tidak wajib saya terima sedekah. Berarti hukumnya tidak wajib. Abu Hanifah menjawab lagi, faqbalu, kalian harus terima, karena ada penegasan terimalah. Hukum asal perintah wajib. Terlepas dari itu, mungkin jamaah punya pandangan dalam hal ini, tapi paling kurang kita mengatakan kasar itu sunnah atau kurang sunnah makan dalam kondisi musafir. Kemudian jamaah kaum muslimin, kenapa di buku ini saya pisah memang kasar setelah jamaah? Karena di beberapa kitab hadis kita dapati ini dijadikan satu bab, jam'u wa qasru as-salat, menjamak dan kasar salat. Ini untuk menghilangkan pemikiran di banyak kaum muslimin kasar dengan jamak itu satu paket. Jika jamak berarti harus kasar, jika kasar harus jamak. Padahal itu tidak mesti. Ada sebab yang memisah. Jamak tentunya lebih luas dibandingkan kasar. Karena jamak kan banyak-banyak itu. Kalau kita dalam kesulitan, ada jamak saja sholat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi jangan dijadikan tradisi. Kalau dijadikan tradisi, mudah-mudahan Allah menjaga kita untuk terus menjaga sholat. Melambatkan sholat dan menggabungkan sholat di luar waktu, itu tidak ada sholat untuknya. Ya, tidak ada sholat.
Walaupun Anda melakukan seperti itu dan merasa tenang, kalian mengukur lagi, itu tidak ada salah. Meninggalkan sholat dari waktunya itu hukumnya dosa besar yang membuat Anda bisa hilang dari dosa itu cuma taubat. Ana taubat ana lain. Cuma taubat. Taubat nasuha dan jangan pernah mengulangi lagi. Maka sejatinya ketika sudah azan kita upayakan untuk menyelesaikan fardu salat ini di awal waktu. Baik jemaah kaum muslimin, ini berkaitan tentang qasar salat. Hukumnya barangkali kita berpegang dengan pandangan mayoritas para ulama sunnah atau sunnah muakkadah. Tapi usahakan jangan menyempurnakan dalam kondisi musafir. Jangan menyempurnakan. Kecuali memang kalau kita sholatnya dengan imammu, mungkin itu nggak boleh kita kasar. Nggak salah loh. Nggak Ustaz, jangan. Kata jangan ada kecualinya. Kalau imamnya itu mungkin Anda harus mengikuti imam. Ya, tapi dalam pilihan kita sholat sendiri, kondisi kita musafir, tidak perlu disempurnakan. Ambil sedekah Allah. Innallaha yuhibbu dalam hadis. Allah suka, Allah cinta kalau hamba ini mengambil keringanan yang Allah berikan. Seperti kata Nabi, Allah benci kita mendatangi maksiat. Ini hadis ini justru menguatkan pandangan Abu Hanifah. Karena Rasul membandingkan mengambil keringanan Allah itu sama Allah suka, seperti Allah benci kita melakukan maksiat. Melakukan maksiat haram. Lawan dari haram wajib. Sejatinya hukumnya mengambil keringanan Allah itu wajib. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, sebelum kita baca hadisnya, adapun hukum yang perlu kita ketahui tentang qasar salat itu, yang pertama, berapa jarak boleh kita qasar. Entah terdiri di qasar. Kita pergi kemana biar dibolehkan kita qasar. Itu hukum yang paling mendasar untuk mengetahui hakikat safar, perjalanan yang membolehkan kita mengambil hukum qasar. Kalau safar harus safar taat, harus safar mubah. Kalau safar maksiat, tidak ada keringanan Allah untuk maksiat. Itu wajib Anda sempurnakan salat. Maksiat Anda itu antara Anda dengan Allah. Tapi kalau salat wajib sempurna. Ya. Ini ada transaksinya haram, perlu semua ini transaksinya. Selama di perjalanan Anda tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Karena keringanan Allah la tunatu bil ma'asi. Ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Keringanan Allah itu tidak ada kaitannya dengan maksiat. Safar mubah atau safar taat, pergi haji, pergi umrah, atau safar mubah, cari rezeki yang halal. Kegiatan-kegiatan mubah lain. Kalau yang haram tidak boleh, yang makruh juga tidak boleh. Safar makruh, safar haram. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Hukum kedua, setelah kita mengetahui jamak dibolehkan qasar, berapa lama kita bolehkan qasar? Paling terima. Bapak saya di kampung sudah berumur. Beliau dari dulu, semenjak saya ketahui beliau kalau sudah musafir itu pasti qasar salat.
Pernah saya lihat beliau safar kasar itu hampir setengah bulan, 2 minggu gitu. Kata kasar pakai 2 minggu. Datanya mana kecil kan? Ketika kita pelajari, rupanya kita dapati, oh itu ada pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, selama Anda musafir aja. Tapi nanti kita akan melihat dari sisi dalil, rupanya tidak terlalu kuat juga. Kita mau dengan pandangan atau kita bandingkan dengan pernyataan jumhur para ulama kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Adapun hadis yang saya jadikan sebagai ummul bab induk hadis dalam bab ini, itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Kami keluar bersama Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Pertanyaan, hadiah golongan insyaallah minggu depan. Padung ke Nabi pernah keluar dari Madinah ke Mekah. Ini materi sirah dasar. Berapa kali Rasul pernah safar Madinah ke Mekah? Silakan jawab pada juga. Itu kan sirah dasar. Kalau saya nasihati jamaah kaum muslimin, apalagi yang serius menuntut ilmu, itu harus mencatat tahun 1 Hijriah Rasul pernah apa, kegiatan-kegiatan besar. Tahun kedua Rasul pernah apa, tahun ketiga Rasul pernah apa, sampai Rasul wafat. Enggak banyak, 1 lembar apa. Atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya Mukhtasar Sirah, punya sirah yang ringkas sekali. Dia cuma menyebutkan tahun dan kejadian. Turunnya kejadian. Kalau kita belajar fikih tidak tahu rentetan kejadian sirah nabawiyah, itu susah untuk kita pahami fikih. Ya, kira-kira apa ini juga? Ada yang mencoba? Nyoba Google itu video nih. Yang pengen berlatih hadiah sama Google. Bangkai itu tulis hadiah dulu. Tadi berapa kali? Ada pesan Isa. Fatu Mekah. Berapa kali? Sekali Ustaz. Sekali cuma. Madinah ke Mekah. Madinah ke Mekah. Ini siapa yang jawab pertama? Karena kalau saya dengar itu 1 sudah ada yang jawab, 2 sudah, 3 sudah, 4 dulu. Jadi ketika kita dengar 1 salah, 2 salah, 3 salah, 4 kali ya, 4 kali. 4 kali dari Al-Madinah ke Mekah. Sepanjang 10 tahun 6 bulan hidup Rasul di Madinah, beliau 4 kali pernah ke Mekah. Jadi penting untuk mengetahui ini kejadian yang diceritakan Anas ini kali keberapa? Ya, karena di situ ada kaitan hukum. Nah, sirah Nabi paling kurang itu ada. Ada kajian kita juga yang direkam ikhwah ini tentang sirah nabawiyah. Anda bisa memahami urutan kejadian sirah ya, dari tahun-tahun kejadiannya perjalanan hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 4 kali. Keluar pertama umrah gagal. Kemudian sepakat dengan kafir Quraisy tahun depan balik lagi. Tahun 6 Hijriah, tahun 7 balik lagi. Umrah apa? Tahun 8 balik lagi dengan pasukan penaklukan Mekah. Dan balik terakhir di tahun terakhir baginda Rasul haji wada. Haji wada. 4 kali kejadian. Rasul pergi dari Al-Madinah ke Mekah. Kalau Mekah jangan pakai alif lam. Mekah, Madinah, Al-Madinah. Karena ada 2
muridnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin datang ke beliau, Syekh, ana dahibun, saya mau pergi minal Makkah ila Madinah. Alif lam ibu bawa Makkah, ada ibu bawa Madinah. Hal laka bil hajah, Syekh ada perlu mau titip sesuatu. Disebut oleh Syekh, coba alif lam bawa Makkah, bawa Madinah. Dan alif lam di Makkah pun cok ni gini. Salah. Dan itu fatal sekali. Masa Makkah pakai alif lam, Al-Madinah harus pakai alif lam. Supaya kita tahu ini Madinahnya Rasulullah, bukan semua Madinah. Madinah itu kota, mandung kota Madinah, tapi yang dimaksud Al-Madinah, Madinatul Rasul, Tibatul Taibah, ya, tanah yang baik, tanah yang diberkati. Dan tentunya kita semua merindui Madinahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mudahkan, insyaallah. Kharajna ma'an Nabi minal Madinah. Kalau kita lihat berapa lama baginda Rasul di Mekah, di sini Anas mengatakan 10 hari. Berarti ini perjalanan haji wada, bukan perjalanan itu. Karena di umrah Ka'bah Rasul cuma 3 hari dikasih oleh penduduk Mekah. Karena perjanjiannya Anda melakukan umrah balik lagi keluar dari. Rupanya Rasulullah sudah hari ketiga beliau menikahi Maimunah. Di hari ketiga beliau, perjanjiannya 3 hari keluar. Hari ketiga beliau menikah. Datang itu kafilah Quraisy, Anda harus keluar. Rasul mengatakan, ini saya menikah. Makanan sudah ada, hidangan sudah ada, makan saja dulu. Ini pada buku ini. Anak buku, anak pilih buku. Yang penting orang beli. Akhirnya baginda Rasul harus keluar cuma 3 hari. Di hadis yang akan kita bacakan itu 10 hari. Berarti ini haji wada. Berarti kejadian yang diceritakan oleh Anas itu kejadian ketika pergi haji. Nah, di sini jamaah kaum muslimin, saya baca dulu arti hadis. Anas mengatakan, kami keluar bersama baginda Rasul dari Madinah ke Mekah. Beliau cuma sholat 2 rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Selama perjalanan itu beliau cuma sholat 2 rakaat. Sehingga kami ketika ke Madinah, beliau baru sholat seperti sholat mungkin 4. Ini yang harus kita bedah dan hukumnya banyak sekali di hadis kecil ini. Dan di situ muridnya Al-Imam Anas bin Malik bertanya, kam aqama an-nabiyyu fi Makkah? Aqama 10. Berapa lama bagi Rasul di Makkah? Beliau cuma 10 hari. Itu pengaruh juga untuk hukum berapa lama boleh kita jamak atau boleh kita kasar selama tiba di tempat tujuan. Baik jemaah kaum muslimin, hadis Anas bin Malik, kami keluar. Rasul kasar. Kalau belum keluar tidak boleh kasar. Kami keluar bersama Rasul, Rasul kasar. Syarat kasar beda dengan jamak. Minggu yang lalu atau di pertemuan sebelumnya ketika kita mengkaji jamak, Rasul itu menjamak takdim langsung di Madinah sebelum bepergian, sebelum safar. Kalau sekiranya safarnya itu setelah zawal matahari tengah, itu boleh jamak takdim, zuhur, asar, jamak, baru nanti safar. Tapi kalau safarnya sebelum zawal, Rasul itu akan melakukan jamak takhir di jalan nanti jamak. Dan itu kondisi paling mudah untuk musafir. Tapi kalau untuk kasar, nggak boleh Anda lakukan di rumah kasar. Kasar itu idza syadda biha, ketika perjalanan sudah dimulai. Ketika sudah keluar dari mana? Keluar dari Imran. Kita jawab Imran dalam hadis. Maka kita sangat mengharapkan itu kalau sekiranya kaum muslimin ini kembali ke hukum fikih asli, ya,
tatanan rumah atau tatanan wilayah itu berbasis hukum fikih. Setiap satu wilayah itu punya imral, ada pagarnya, ada batasnya, sehingga orang tahu ini sudah keluar sini kita sudah boleh kasar, masih di dalam tidak boleh kan kasar. Karena kita nggak ada lagi standar itu, paling kurang kita melakukan standar pendekatan. Kalau dalam fikih disebutkan ketika sudah tidak nampak lagi kampung tinggalnya, kita mau pergi ke arah timur, Hadiri ini apa wilayah ini? Apa namanya? Pada Aceh besar kan? Lampu atau Bulai Kari, Hadiri. Dalam kondisi ingin melakukan perjalanan sudah boleh kasar. Terus di Lambaru salah, boleh kasar. Ya, sudah melalui atau melewati imrah. Karena hadisnya memang seperti itu. Kalau dalam hadis yang lain Anas mengatakan, "Shalan Nabiyyu fil Madinati arba'ah." Ketika di Madinah beliau salat 4 rakaat. Ketika tiba di Dzul Hulaifah, yang miqatnya penduduk Madinah, beliau salat 2 rakaat. Ini sudah keluar dari imrah. Banyak hukum-hukum fikih terkait dengan tata letak tadi, imrah, hukum bina masjid. Boleh tidak 2 masjid dalam satu imrah? Jadi standar-standar itu sudah hilang. Jadi resikonya apa? Ada masjid yang padat jamaah, di sisi yang lain ada masjid yang kekurangan jamaah, dan lain sebagainya hukum terkait. Anas mengatakan, kami keluar bersama Nabi SAW dari Madinah ke Mekah. Kalau merujuk riwayat yang lain, baginda Rasul berangkat 4 hari terakhir dari Dzulqa'dah. Berarti kira-kira kalau kita asumsikan di tahun itu Dzulqa'dah itu 30 hari, kira-kira Rasul keluar dari Madinah itu di tanggal 26. Atau kalau sekiranya 29 hari, berarti Rasul keluar kira-kira di tanggal 25. Dalam riwayat yang lain ada mengatakan, dan kami tiba di Mekah itu di tanggal 4 awal Dzulhijjah. 4 awal Dzulhijjah berarti tanggal 4 Rasul di Mekah. Tanggal 4 di Mekah. Haji kapan? Keluar ke Mina tanggal 8. Berarti baginda Rasul 4 hari. Ini yang jadi patokan standar yang dipegang oleh mayoritas para ulama. Musafir itu boleh mengqasar hanya kalau sekiranya di tempat tujuannya 4 hari atau kurang. Itu mazhab jumhur. Kalau saudara kita orang Daya pasti akan berpendapat demikian. Mazhab Syafi'i cuma berlaku untuk 4 hari. Lebih kurang atau niatnya lebih dari 4 hari sudah wajib menyebut. Nyolongo ubir rencana seminggu, berarti dari hari pertama sudah sempurna 4 tempat kita salat. Tapi kalau targetnya ini 3 hari atau paling banyak 4 hari, selain hari perjalanan dan hari pulang ya, 4 hari selain itu mazhab mayoritas para ulama dia masih boleh mengqasar. Jadi pegangan mereka di sini. Tapi sedikit akan berlebihan. Karena Rasul 10 hari. Kenapa dijadikan 4? Mayoritas yang menjadikan 4 angka itu yang harus dipegang, itu mereka mengatakan nanti Rasul tanggal 8 pergi haji. Itu niat safar baru. Tapi itu berlebihan. Oke, kalau kita dengar
penjelasan Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, beliau seperti gram-gram di Aceh. Jadi tampil lagi nyatu. Ya. Karena kalau kita ini ada para ulama kita, rahimahumullah taala, itu sudah punya hukum di kepalanya, kemudian ketika dapat hadis baru dicocokkan dengan hadis. Ya betul, betul. Dan karena dia kita pun di Mekah, yang sisanya beliau sudah keluar ke Mina, ke Arafah, ke Masyair haji. Tapi itu tak kalkul. Maka dalam hal ini sepertinya pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau dipilih oleh Imam Asy-Syaukani dari Yaman dan Durrah Al-Mudhi'ah atau dipilih dari kalangan mu'assirin Syekh Muhammad Ibn Salim Al-Utsaimin. Yang penting ada musafir dan qasar, karena semua ayatnya safar, nggak ada batasan. Ya, ini jamaah kaum muslimin rahimahullah. Berapa masafah jarak yang boleh kita qasar? Kalau kita merujuk pandangan para ulama, itu ada 3 pendapat di sana. Pendapat yang mayoritas para ulama, kalau mayoritas berapa kilometer? 48,7 kilometer atau 88 kilometer. Itu madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, bahkan Imam Ahmad juga demikian. Tidak ada hadis yang jelas, yang ada justru riwayat-riwayat sahih dari mayoritas para sahabat Rasulullah. Seperti halnya Imam Abdullah bin Abbas ketika ditanyakan, saya pergi ke Mina, boleh saya qasar? Tidak, kata beliau. Kamu baru boleh qasar kalau pergi ke Jeddah, atau kamu pergi ke Asafan, atau kamu pergi ke sini. Rupanya semua tempat yang beliau sebutkan itu jaraknya 4 burung. 1 burung 4 farsakh, 1 farsakh 3 mil. Berarti kalau kita kalikan dengan hitungan kilometer hari ini, sekitar 88 kilometer. Itu madhab mayoritas, 88 kilometer. Madhab yang kedua, itu hadis Anas yang lain, bukan hadis ini, yang menceritakan Rasul pernah mengqasar dan menjamak salat. Beliau cuma keluar 3 mil. 3 mil. 1 mil tidak sampai 2 kilometer. 3 mil, 5 kilometer setengah, kata Anas, Rasul sudah mengqasar. Hadisnya sahih. Tapi ini mayoritas para ulama mentakwil atau beristihad dalam hadis ini dengan makna yang lain. Ini sulitnya menentukan batas safar ini, karena tindakan Rasul itu tidak ada kabar yang sifatnya perkataan dari Rasul berapa jarak. Yang ada perbuatan Rasul, dan Rasul berbuatnya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Anas menceritakan 6 kilo Rasul sudah qasar. Mayoritas para ulama mengatakan itu 6 kilo beliau mulai qasar, bukan perjalanannya 6 kilo. Bisa juga kita paham, ya kan? Tapi pandangan, walaupun ini sedikit dari para ulama, tapi mayoritas para muhaddisin, para ahli hadis mengambil pandangan ini. Batasannya itu selama tradisi masyarakat menganggap Anda musafir. Selama itu dianggap safar, maka hukum safar berlaku. Kita tutupi nanti di pertemuan selanjutnya, kita sempurnakan kapan orang bepergian itu dianggap safar di masyarakatnya. Aja standar itu sudah, oh dia musafir. Kalau bahasa Aceh musafir apa? Bahasa Indonesia musafir. Musafir perjalanan. Misalnya kalau kita bepergian, pergi, saya keluar rumah pergi. Kalau sudah safar,
Apa bahasa Indonesia-nya? Perjalanan. Apa standar di uruf masyarakat? Kalau di standar yang disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu 3 standar. Saat dia menyiapkan bekal, kita pergi ke sini, kita siapkan bekal, kita siapkan. Standar kedua kata pemerintah, dia bermalam di sana. Itu hitungannya sama. Walaupun kenyataannya kita pergi ke sini, suku kata balik loh. Tapi secara uruf itu tradisi zaman dulu dia sudah tertuntut bermalam. Yang ketiga kata beliau ghaibah. Orang yang ditinggalkan merasa hilang, tidak menganggap dia hadir. Kalau saya pergi ke sini, orang di rumah saya nggak ada, tidak boleh. Nah Ustaz, dengan PTBCA. Tapi standar ghaibah itu penting. Saya rasa di semua standar itu ghaibah itu jadi standar yang kuat. Ketika orang yang ditinggalkan merasa dia tidak hadir, kerja berarti perjalanan berjalan. Dan itu lebih kuat secara dalil. Karena semua ayat itu wa idza darabtum fil ard aw kuntum fi safarin, selama kalian safar atau kalian berjalan di muka bumi, atau bahasanya supaya menunjukkan dikembalikan ke umur. Wallahu ta'ala ala bisawab. Di pertemuan selanjutnya dengan izin Allah Ta'ala kita sempurnakan dan kita membuat kesimpulan untuk perihal tasawuf salat. Barakallahu fikum, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.